Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, teman-teman, rekan-rekan guru PJOK se-Nusantara. Kali ini kita latihan soal pedagogik untuk UPPPG 2022, PJOK untuk semua jenjang. Yuk, buruan pelajari ini ya, jangan sampai menyesal. Di sini ada soal merancang pembelajaran inovatif, merancang pembelajaran STEM, merancang pembelajaran blended learning, merancang pembelajaran project based learning. Ini adalah soal baru dan komplit. Oke, kita lanjut ke soalnya ya. Alasan yang paling tepat mengapa guru harus merancang pembelajaran inovatif yaitu A. Tuntutan tugas pokok guru dalam kompetensi pedagogik. B. Tuntutan tugas pokok guru dalam kompetensi profesional. C. Tuntutan karakter dan keterampilan abad 21 bagi setiap lulusan. D. Tuntutan pemerintah dan masyarakat bagi guru dan lulusan. Coba dijawab dulu kawan-kawan. Jawabannya C. Tuntutan karakter dan keterampilan abad 21 bagi setiap lulusan. Oke, next. Suatu rancangan pembelajaran akan menentukan A. Nilai siswa dalam evaluasi pembelajaran. B. Kinerja guru dalam mengajar. C. Pemahaman siswa dalam mempelajari materi. D. Keberhasilan aktivitas pembelajaran. Jawabannya D. Keberhasilan aktivitas pembelajaran. Oke, next. 1. KI, 2. KD, 3. IPK, 4. Tujuan pembelajaran. Dari 4 komponen RPP di atas, manakah yang paling banyak diterapkan atau diintegrasikan dengan unsur-unsur pembelajaran abad 21? A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 2 dan 4. Jawabannya C. 3 dan 4. Oke, next. 1. Kompetensi dasar. 2. Indikator pencapaian kompetensi. 3. Tujuan pembelajaran. 4. Kegiatan pembelajaran. Dari 4 komponen RPP tersebut, manakah yang paling memungkinkan terbanyak diintegrasikan oleh unsur-unsur pembelajaran abad 21? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya D. 4. Oke, next. Tujuan pembelajaran dalam RPP berorientasi hot bila A. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi. B. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat rendah. C. Mengandung unsur A, B, C, D dengan redaksi yang jelas. D. Mengandung unsur-unsur baru. Jawabannya A. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi. Oke, next. Contoh rumusan tujuan pembelajaran pada siswa yang paling tepat yaitu A. Setelah dijelaskan, guru siswa mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya gempa. B. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. C. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu melaksanakan observasi di lapangan. D. Siswa disajikan materi PowerPoint mengenai kerusakan hutan. Jawabannya B. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Oke, next. Contoh ilustrasi deskripsi kegiatan pembelajaran terpusat pada siswa yang paling tepat ialah A. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. B. Siswa diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. C. Siswa disajikan materi PowerPoint yang berkaitan dengan materi sebelumnya. D. Siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Jawabannya D. Siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Oke, next. Indikator pencapaian kompetensi IPK berorientasi hot yang paling tepat yaitu A. Siswa mampu menyebutkan macam-macam kata tanya. B. Siswa mampu menjelaskan tentang macam-macam kata tanya. C. Siswa mampu menulis kata tanya dengan bahasa yang benar. D. Siswa mampu menerapkan macam-macam kata tanya. Jawabannya C. Siswa mampu menulis kata tanya dengan bahasa yang benar. Oke, next. Integrasi nilai-nilai nasionalisme PPK dalam RPP dapat diintegrasikan pada komponen A. SKL dan KD, B. KD dan IPK, C. IPK dan tujuan pembelajaran, D. Tujuan dan aktivitas pembelajaran. Jawabannya D. Tujuan dan aktivitas pembelajaran. Oke, next. Rumusan tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT yaitu A. Setelah mengamati tumbuhan di halaman, siswa mampu menyebutkan bentuk dan fungsi tumbuhan yang baik. B. Setelah mengamati amuba melalui mikroskop, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri mikroorganisme dengan benar.
C. Setelah membaca dan menggunakan HP, siswa mampu mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. D. Setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Jawabannya D. Setelah melihat tayangan video vulkanologi di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus. Oke, next. Berikut adalah pernyataan yang paling tepat terkait RPP berbasis STEM, yaitu A. Unsur-unsur pendekatan STEM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara tertanam atau embedded. B. Unsur-unsur pendekatan STEM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara terpadu, integrated. C. Unsur-unsur pendekatan STEM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan, baik secara tertanam, embedded maupun terpadu, integrated. D. Unsur-unsur pendekatan STEM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara tertanam, embedded, atau terpadu, integrated. Jawabannya C. Unsur-unsur pendekatan STEM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan baik secara tertanam, embedded, maupun terpadu, integrated. Oke, next. Untuk menyusun rancangan pembelajaran STEM dengan tepat, Pak Yosep selaku guru mata pelajaran IPA SMP di salah satu wilayah kota Ambon sebaiknya menerapkan pendekatan STEM secara A. Tertanam, B. Terpadu, C. Tertanam dan terpadu, D. Tidak keduanya. Jawabannya A. Tertanam. Rumusan tujuan pembelajaran yang menerapkan pendekatan STEM dan memenuhi unsur A, B, C, D, serta HOT dengan tepat yaitu A. Setelah melakukan eksperimen roket air, C. Siswa A. dapat menjelaskan tentang tekanan udara, B. dengan satuan yang benar. B. Setelah melakukan eksperimen roket air, C. Siswa A. dapat menyimpulkan fungsi tekanan udara, B. dalam bentuk animasi. C. Setelah kegiatan pemecahan masalah tentang pencemaran udara, C. Siswa A. dapat menyebutkan gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara, B. paling sedikit 3 jenis gas, D. D. Siswa dengan bimbingan guru A. dapat menyebutkan tentang gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara, B. secara baik dan benar paling sedikit 3 jenis gas, D. Jawabannya B. Setelah melakukan eksperimen roket air, siswa dapat menyimpulkan fungsi tekanan udara, B. dalam bentuk animasi. Oke, next. Alasan mengapa rumusan tujuan pembelajaran harus spesifik adalah A. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional. B. Sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan 2 atau lebih kata kerja operasional. C. Sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran apabila dalam satu tujuan hanya terdapat 1 kata kerja operasional. D. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau kata kerja operasional. Jawabannya A. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional. Oke, next. Di bawah ini yang contoh tujuan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS adalah A. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. B. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. C. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat memahami faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. D. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menguraikan faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. Jawabannya B. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. Oke, next. Dalam mengeksplorasi materi pembelajaran dengan pendekatan STEM, perlu diperhatikan komponen yang ada di dalam pendekatan STEM tersebut. Contoh penerapan unsur STEM yang benar adalah A. Penerapan teknologi diterapkan pada saat peserta didik presensi dengan fingerprint. B. Penerapan art diterapkan pada saat peserta didik mengikuti pelajaran seni di kelas. C. Penerapan sains diterapkan pada saat peserta didik mengamati dan melakukan penelitian tentang fenomena alam maupun sosial di sekitar.
D. Penerapan engineering diterapkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Jawabannya D. Penerapan engineering diterapkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Oke, next. Di bawah ini merupakan contoh metode-metode pembelajaran yang paling sesuai dengan pendekatan STEM adalah A. Presentasi, latihan, demonstrasi, dan resitasi. B. Latihan, resitasi, ceramah, dan simulasi. C. Diskusi, presentasi, resitasi, dan latihan. D. Diskusi, eksperimen, demonstrasi, dan simulasi. Jawabannya D. Diskusi, eksperimen, demonstrasi, dan simulasi. Oke, next. Di bawah ini yang termasuk dalam kegiatan pendahuluan adalah A. Mengkomunikasikan temuan masalah. B. Menyampaikan bahan penarik perhatian. C. Mengolah atau mengasosiasi informasi. D. Mengevaluasi pembelajaran. Jawabannya B. Menyampaikan bahan penarik perhatian. Next, di bawah ini termasuk dalam kegiatan penutup adalah A. Mengkomunikasikan temuan masalah. B. Menyampaikan bahan penarik perhatian. C. Mengolah atau mengasosiasi informasi. D. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Jawabannya D. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Oke, next. Wujud dari konsep rancangan pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEM merupa A. Langkah-langkah pembelajaran. B. Rencana pelaksanaan pembelajaran. C. Tujuan pembelajaran. D. Pendekatan pembelajaran. Jawabannya B. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Rumusan tujuan berikut yang menggambarkan adanya integrasi TIK dalam pembelajaran adalah A. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan dikotil. B. Melalui kegiatan wawancara dengan petugas kelurahan, peserta didik akan dapat menjelaskan struktur pemerintahan desa. C. Melalui pengamatan video animasi, peserta didik akan dapat menjelaskan proses fotosintesis. D. Melalui pengamatan tumbuhan di lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri bunga sempurna dan tak sempurna. Jawabannya C. Melalui pengamatan video animasi, peserta didik akan dapat menjelaskan proses fotosintesis. Next, hal pertama yang perlu dipikirkan ketika akan merancang pembelajaran blended learning adalah A. Memilih dan menentukan kegiatan pembelajaran. B. Memilih dan menentukan strategi pembelajaran. C. Menentukan model blended learning akan diterapkan. D. Memilih dan menentukan teknologi e-learning yang akan dipakai. Jawabannya C. Menentukan model blended learning akan diterapkan. Dalam menyusun rencana pembelajaran blended learning, komponen yang bisa langsung dipindahkan dari RPP konvensional ke RPP blended learning tanpa penyesuaian diantaranya yaitu A. Tujuan pembelajaran. B. Identitas RPP. C. Kegiatan pembelajaran. D. Media pembelajaran. Jawabannya B. Identitas RPP. Berikut ini merupakan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika akan menentukan model blended learning yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kecuali A. Tingkatan usia peserta didik. B. Kondisi komputer dan jaringan internet sekolah. C. Aplikasi teknologi e-learning mendukung model yang dipilih. D. Prestasi dan hasil belajar peserta didik. Jawabannya D. Prestasi dan hasil belajar peserta didik. Di bawah ini yang merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang mengandung unsur berpikir tingkat tinggi yaitu A. Melalui pengamatan teks lagu, peserta didik dapat menjelaskan pola irama lagu anak dengan tepat. B. Melalui pengamatan teks lagu, peserta didik dapat menerapkan pola irama lagu anak dengan tepat. C. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. D. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. Jawabannya C. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis konsep-konsep yang saling berkaitan dalam teks non-fiksi dengan tepat. Oke, next. Berikut merupakan kegiatan menyiapkan bahan atau media atau sumber belajar daring atau online, yaitu A. Menggugah bahan atau sumber belajar pada aplikasi LMS. B. Mendownload bahan atau sumber belajar yang dibutuhkan dari internet. C. Menggugah bahan atau sumber belajar pada email. D. Men-share bahan sumber belajar untuk peserta didik pada medsos. Jawabannya A. Menggugah bahan atau sumber belajar pada aplikasi LMS.
Setiap aplikasi teknologi e-learning tidak lepas dari keunggulan dan kelemahan masing-masing. Di bawah ini yang merupakan kelemahan dari aplikasi LMS model adalah kecuali A. Memerlukan tenaga ahli atau administrator untuk membangun dan mengolah sistemnya. B. Memerlukan biaya pengembangan dan pengolahan sistem pembelajaran yang relatif murah. C. Memerlukan perangkat komputer yang memiliki spesifikasi yang canggih. D. Memerlukan memori yang besar dan kecepatan akses koneksi jaringan internet. Jawabannya B. Memerlukan biaya pengembangan dan pengolahan sistem pembelajaran yang relatif murah. Berikut ini termasuk aplikasi learning berbasis learning management system kecuali A. Moodle, B. Edmodo, C. Kologi, D. Zoom Cloud Meeting. Jawabannya D. Zoom Cloud Meeting. Di bawah ini yang merupakan aplikasi teknologi e-learning berbasis telekonferensi adalah A. Google Classroom, B. Cisco Webex, C. Edmodo, D. Moodle. Jawabannya B. Cisco Webex. Aplikasi teknologi e-learning berikut yang berbasis learning system management cukup sederhana atau tidak kompleks adalah A. Google Classroom, B. Cisco Webex, C. Edmodo, D. Moodle. Jawabannya A. Google Classroom. Berikut merupakan pernyataan yang mengandung karakteristik pembelajaran berbasis proyek adalah A. Berpusat pada peserta didik dipandu oleh pertanyaan dan berbasis masalah. B. Pembelajaran dikemas dalam proyek melatih tanggung jawab dan selalu dalam kelompok. C. Keterlibatan penuh peserta didik dipandu pertanyaan menantang dan adanya produk akhir. D. Berorientasi keterampilan abad 21 mengembangkan keterampilan berpikir dan tidak selalu ada produk. E. Dipandu pertanyaan menantang mengembangkan belajar mandiri dan cocok untuk jenjang tertentu. Jawabannya C. Keterlibatan penuh peserta didik dipandu pertanyaan menantang dan adanya produk akhir. Salah satu aplikasi diterapkannya pembelajaran berbasis proyek kecuali A. Guru perlu menyediakan waktu yang cukup untuk memfasilitasi pembelajaran. B. Memerlukan durasi waktu yang cukup panjang dalam melaksanaannya. C. Memerlukan peralatan dan bahan yang cukup banyak. D. Memberikan kebebasan peserta didik untuk mengembangkan pertanyaan awal. E. Memberikan kebebasan peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek. Jawabannya E. Memberikan kebebasan peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek. Oke, next. Manakah rumusan tujuan pembelajaran berikut yang menunjukkan adanya pengembangan keterampilan tingkat tinggi atau HOTS? A. Melalui pertanyaan video, peserta didik mampu mengurutkan langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. B. Melalui tayangan video, peserta didik mampu mengurutkan langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. C. Melalui tayangan video, peserta didik mampu memadukan langkah-langkah pertolongan pertama dengan tepat. D. Melalui tayangan video, peserta didik mampu memodifikasi langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. E. Melalui tayangan video, peserta didik mampu mendeskripsikan langkah-langkah pertolongan pertama dengan benar. Jawabannya C. Melalui tayangan video, peserta didik mampu memadukan langkah-langkah pertolongan pertama dengan tepat. Bu Weni, seorang guru tari, ingin mengenalkan tarian baru kepada peserta didiknya. Bu Weni menginginkan peserta didiknya dapat memiliki kemampuan untuk memadukan unsur-unsur gerak tari Bali dan tari Jawa. Rumusan tujuan pembelajaran yang paling tepat adalah A. Melalui bacaan tari Bali dan Jawa, peserta didik dapat mendemonstrasikan kedua jenis tarian dengan baik. B. Melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat memadukan unsur-unsur gerak tari dengan lincah. C. Melalui contoh video, peserta didik dapat merangkum kedua unsur gerak tari dengan benar. D. Melalui demonstrasi oleh guru, peserta didik dapat memadukan unsur gerak kedua tarian menjadi gerakan yang indah. E. Melalui penyajian contoh oleh guru, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur gerak dalam tari Jawa dan tari Bali dengan benar. Jawabannya D. Melalui demonstrasi oleh guru, peserta didik dapat memadukan unsur gerak kedua tari menjadi gerakan yang indah. Fungsi dari pertanyaan menantang dalam pembelajaran berbasis proyek adalah A. Sebagai bentuk pelaksanaan tes hasil belajar kognitif. B. Sebagai panduan bagi peserta didik dalam melaksanakan aktivitas. C. Sebagai sarana guru untuk mengukur kemampuan awal peserta didik. D. Sebagai upaya untuk membangun motivasi peserta didik. E. Sebagai pelaksanaan proses tanya-jawab. Jawabannya B. Sebagai panduan bagi peserta didik dalam melaksanakan aktivitas.
Pak Budi menyusun buku panduan agar peserta didik dapat mengikuti langkah-langkah dalam buku panduan. Suatu skenario pembelajaran diciptakan oleh Pak Budi, namun topik, bahan, dan caranya ditentukan oleh peserta didik. Apa yang dilakukan Pak Budi merupakan penerapan model pembelajaran berbasis proyek. A. Proyek struktur. B. Proyek tidak terstruktur. C. Proyek semi struktur. D. Proyek mandiri. E. Proyek terbuka. Jawabannya C. Proyek semi terstruktur. Salah satu ciri pembelajaran berbasis proyek adalah dihasilkannya suatu produk akhir. Pernyataan berikut yang paling sesuai terkait produk dari pembelajaran berbasis proyek adalah: A. Produk harus benar-benar nyata sehingga dapat dilihat secara fisik. B. Produk akhir harus mencapai target dan kualitas sama untuk setiap kelompok. C. Produk dapat berwujud tangible atau nyata maupun non-tangible, tidak berbentuk fisik. D. Produk merupakan tujuan akhir sehingga bersifat bebas tanpa kriteria. E. Produk harus memiliki nilai jual yang tinggi dan mudah dipasarkan. Jawabannya C. Produk dapat berwujud tangible, nyata maupun non-tangible, tidak nyata atau tidak berbentuk fisik. Berikut ini merupakan keunggulan pembelajaran berbasis proyek kecuali adalah: A. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. B. Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. C. Meningkatkan kolaborasi. D. Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. E. Memerlukan banyak peralatan dalam proses menjalankan proyek. Jawabannya E. Memerlukan banyak peralatan dalam proses menjalankan proyek. Pembelajaran berbasis proyek yang sudah berjalan perlu dikembangkan strateginya agar menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah: A. Melaksanakan penilaian produk akhir proyek peserta didik yang berhasil. B. Mengevaluasi pengalaman peserta didik dan guru bersama-sama. C. Mengevaluasi jumlah peralatan dan biaya yang dikeluarkan. D. Mengevaluasi kinerja guru dalam memfasilitasi pembelajaran. E. Mengevaluasi jumlah peserta didik yang gagal mencapai target. Jawabannya B. Mengevaluasi pengalaman peserta didik dan guru bersama-sama. Oke, next. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian pembelajaran berbasis proyek adalah: A. Kompleksitas produk, kualitas produk, dan keaslian. B. Keaslian, relevansi dengan mata pelajaran, dan kemampuan pengolahan. C. Kemampuan peserta didik, dukungan biaya dan peralatan. D. Kompleksitas masalah, jumlah kelompok, dan kinerja guru. E. Keunikan produk, kebaruan produk, dan keaslian produk. Jawabannya B. Keaslian, relevansi dengan mata pelajaran, dan kemampuan pengelolaan. Unsur pembelajaran inovatif yang cakupannya paling luas untuk diterapkan atau diintegrasikan dalam komponen RPP yaitu: A. TIFEK. B. STEM. C. Keterampilan abad 21. C. 4. D. HOTS. Jawabannya D. HOTS. Next. Siswa mengamati dan mengidentifikasi serta menuliskan bagian dan fungsi dari tumbuhan. Manakah pernyataan yang paling tepat terkait dengan contoh kegiatan pembelajaran tersebut? A. Menerapkan unsur TIFEK karena mencakup kemampuan teknologi dalam pembelajarannya. B. Menerapkan unsur STEM karena mengandung unsur sains dan teknologi dalam pembelajarannya. C. Menerapkan unsur HOT karena mengandung kata kerja berpikir tingkat tinggi. D. Menerapkan unsur LOTS karena mengandung kata kerja berpikir tingkat rendah. Jawabannya C. Menerapkan unsur HOT karena mengandung kata kerja berpikir tingkat tinggi. Oke, next. Siswa bersama-sama guru membuat kalimat tanya yang tepat berdasarkan teks dari media PowerPoint. Unsur pembelajaran inovatif manakah yang paling dominan dari kalimat kegiatan pembelajaran tersebut? A. TIFEK. B. STEM. C. Keterampilan abad 21. C. 4. D. HOT. Jawabannya C. Keterampilan abad 21. C. 4. Pendekatan STEM dalam rancangan pembelajaran inovatif dapat dimaknai sebagai: A. Sains dan teknologi yang ditafsirkan melalui teknik dan seni berdasarkan unsur-unsur matematis. B. Seni dan teknik yang ditafsirkan melalui sains dan teknologi berdasarkan unsur-unsur matematis. C. Sains dan teknologi yang ditafsirkan melalui sains dan matematika berdasarkan unsur-unsur teknis. D. Sains dan teknik yang ditafsirkan melalui sains dan matematika berdasarkan unsur-unsur teknologi. Jawabannya A. Sains dan teknologi yang ditafsirkan melalui teknik dan seni berdasarkan unsur-unsur matematis.
Oke, next. Model-model pembelajaran yang cocok diterapkan dalam menyusun rancangan pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEM adalah A. Model pembelajaran campuran, inquiry dan TCL. B. Model pembelajaran jarak jauh, discovery dan TCL. C. Model pembelajaran dalam jaringan, campuran dan TCL. D. Model pembelajaran berbasis proyek, penemuan dan inquiry. Jawabannya D. Model pembelajaran berbasis proyek, penemuan dan inquiry. Dalam pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEM, kemampuan dalam mengidentifikasi informasi ilmiah, merumuskan dan menganalisis masalah ada penjelasan dari unsur A. Sains, B. Teknologi, C. Engineering, D. Art. Jawabannya A. Sains. Suatu rumusan tujuan pembelajaran berbunyi sebagai berikut. Melalui diskusi dan kerja kelompok serta tayangan YouTube tentang kegiatan di sekitarnya, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk kegiatan yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dengan cermat dan kritis. Pengembangan keterampilan abad 21 pada rumusan tujuan tersebut ditunjukkan dengan kata A. Diskusi dan kerja kelompok, B. Kerja kelompok dan menganalisis dengan kritis, C. Tayangan YouTube dan menganalisis, D. Kerja kelompok dan tayangan YouTube. Jawabannya B. Kerja kelompok dan menganalisis dengan kritis. Suatu ketika Anda akan merancang pembelajaran blended learning, di mana pembelajaran daring atau online akan dilakukan melalui telekonferensi di waktu malam hari. Berikut adalah aplikasi daring yang dapat digunakan melakukan daring. A. Zoom Cloud Meeting, B. Google Classroom, C. Moodle, D. Edmodo. Jawabannya B. Google Classroom. Pembelajaran Project Based Learning akan dengan mudah terlihat dalam RPP terutama pada komponen A. Kompetensi dasar, B. Indikator pencapaian kompetensi, C. Tujuan pembelajaran, D. Aktivitas pembelajaran. Jawabannya D. Aktivitas pembelajaran. Next, pembelajaran Project Based Learning akan terlihat dalam RPP pada komponen tujuan pembelajaran untuk unsur A. Audien, B. Behavior, C. Condition, D. Degree. Jawabannya B. Behavior. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.